Ini saya share lagi. Nah, ini kita ke sini lagi. Ya. Nah, tekanan apa yang aktif dan pasif. Ya, saya gambarkan kenapa dia kok diagramnya beda antara aktif dan pasif. Ini copy. Nah, ini kalau di sini ya gambarnya ini yang aktif kan ada kelebihan dikit. Nah, jadi analoginya seperti ini ya. Ini ada dinding penahan tanah, ya kan. Kemudian ini tanahnya. Bentar. Hapus. Nah, ini apa tanahnya, ya kan? Nah, tanah yang di sebelah kanan ini dia bergeraknya mendorong dinding, ya kan? Otomatis kalau yang bergerak berarti yang bagian atas nih yang bergerak yang bergerak ke kiri ya. Yang bawahnya tetap. Ya, kalau kalian perhatikan kalau misalnya ada dinding penahan tanah yang longsor ya. Kalau dia didorong tanah ya, yang mendorong itu yang atas, yang bagian bawah ini tetap di tempat. Dia yang guling itu ke ini. Jadi yang bagian dalam sini itu jadi bagian atas ketika dia roboh. Makanya bentuknya itu ya. Jadi ketika dia dianggap mendorong berarti tanahnya itu. Jadi ini kan bergerak nih. Kalau misalnya ini dia bergerak, bentar saya ini. Nah, ini tanah ini kan saya masuk ke sini jadinya. Nah, makanya, kalau misalnya dia volume tanahnya yang menggesernya banyak, otomatis kalau ini ini bergerak, ini bergeser ke dalam, ya. Yang bawah bergeser ke dalam sehingga jadi bentuknya seperti ini. Kalau misalnya dia saya cari warna dulu. Ini jadinya kalau dia tambah bergerak ini ke dalam yang keluar, yang bagian bawah itu bergerak ke dalam, jadinya seperti ini. Nah, ini awalnya tadi kan. Nah, makanya diagramnya ketika ini bagian awal ya. Nah, makanya diagramnya jadi seperti ini. Nah, yang ini yang Ibu mau jelaskan itu. Nah, itu ya. Awalnya dia itu kalau normalnya, kalau misalnya tegangan efektifnya itu kan kalau tegangan efektif ya kalau tanahnya tidak bergerak, dia kayak gini aja. Nah, ya kan? Tapi ketika dia bergerak ya, yang ini yang di atas ini dia bergerak ke sini kan, otomatis ini ke sini. Nah, jadi yang tadinya yang segitiga kuning ini luasnya kan jadi berkurang, ya. Tadinya yang luas kuning ini, ya, kuning ini kan dia gamma dikali Z, yang ininya. Nah, karena dia luasnya ini kan segitiga, ini H kan. Berarti luas yang kuning itu ya, luas yang kuning, luasnya itu setengah kali gamma Z. Luas segitiga kan setengah alas kali tinggi kan, kali H. Karena dia
yang ini, nah ini kan bergerak keluar, ya. Jadi berkurang yang putih yang ini seharusnya itu kan di dalam sini. Seharusnya dia mengisi yang ini. Tapi karena dia bergerak, otomatis ini ya berkurang. Makanya nih lihat. Dia minus 2C akar KA. Yang ini, yang bergerak keluar ini, yang bergerak keluar ini dianggap dia 2C akar KA. Yang ini ya tetap gamma dikali Z. Cuma karena dia ini adalah horizontal, maka ini dikali KA. Ini akar KA. Makanya kenapa dapatnya ini rumusnya. KA kali gamma Z minus 2C akar KA. Dari yang ini jadi P kecil ini ya. Aktif itu KA dikali Z, KA kali gamma kali Z minus 2C akar KA. Yang ini. Dapat ininya kenapa? Kenapa ini minus? Kenapa pasif plus? Ya kan? Ya karena ini minus ini ya ini seharusnya ini dia full kemudian dia bergerak, otomatis dia keluar dari diagram awal yang segitiga kuning ini ya. Makanya ini yang tadi itu harusnya seperti ini ya. Karena ini bergerak ya. Ini ya yang kuning ini pindahnya ke sini. Jadi dia ke sini. Nah, ini kan berkurang ini. Nah, yang ini berkurang. Saya kasih warna lain. Nah, ini kan berkurang yang ini hilang. Dia bergesernya ke sini. Nah, makanya dia jadi minus karena ini dianggap ini yang hilang ini sebesar 2C akar KA. Yang ini tetap KA kali gamma kali Z. Ini yang aktif. Rumus ini tekanan ya, nanti beda lagi nanti. Ini tekanan aktif. Tekanan aktif. Terus ke yang pasif gimana? Nah, ini yang pasif. Saya tambahkan lagi. Nah, yang aktif ini kira-kira paham nggak? Ya. Paham, Bu. Oke, kalau paham. Saya lanjutkan yang pasif dulu. Nah, jadi nanti ada contoh. Nah, yang pasif tadi bentuknya, kalau yang pasif kan ini tanahnya itu, misal ini tanah, ya, kemudian ini dinding, ya kan? Ini kalau dianggap dindingnya lebih besar dari tanah, ya kan? Nah, dindingnya itu bergerak ke kiri. Kalau ini kan sorry, saya gambar ulang ya. Ini bukan kayak gitu. Saya gambar ulang. Nah, saya gambar yang lengkap. Jadi ini ya, ini. Kemudian ada dua kondisi. Ini tanahnya di bawah, ini tanahnya di atas. Nah, ini Ini kan dia bergerak ke belakang, ke depan, atau kalau ini bagian belakang dia ke dalam. Jadi ini bentar. Nah, kalau vertikal itu ya, tegangan vertikal itu kan diagramnya segitiga seperti ini, ya kan? Nah, ketika ini yang merah ini ya, yang merah itu bergerak ke menekan tanah yang depan ini,
dia otomatis ini ke sini. Nah, ini kan kegencet, ya tanah yang belakang ini kegencet sebesar ini, bergeser kan dia. Nah, kan bergesernya sebesar ini. Nah, ini berarti sini. Jadi dia nambah. Nah, tambahannya, yang ini nggak berubah. Ini tanah yang ini nggak bergerak. Yang bergerak itu cuma dinding sini saja. Nah, jadi ini plus 2C akar KP. Ini tetap KP dikali gamma dikali Z. Otomatis di sini ya. Kalau ini KP kali gamma kali Z plus 2C akar KP. Nah, dapat P apa tekanan pasif ya. KP dikali gamma kali Z kemudian plus 2C akar KP. Nah, terus gimana kalau dia yang berlapis-lapis? Kalau misalnya tanah ini, ini ada dinding kan, kemudian tanahnya berlapis-lapis. Jadi gimana bentuknya? Ya sama. Nih. Nah, ini lapis pertama, ini lapis kedua. Jadi cari satu-satu seperti tegangan efektif. Ini tekanan dulu ya. Nah, untuk merancang desain ini ya, desain dinding penahan tanah yang digunakan bukan hanya tekanan aktif saja, tapi gaya dorongnya. Nah, gaya dorong ya, gaya dorong itu adalah gaya tiap satuan panjang dinding akibat distribusi tekanan tanah lateral. Ya. Jadi gaya dorong ini dia tekanan tanah aktif tadi. Kalau dia gaya dorong aktif itu tekanan tanah aktif per satuan panjang. Kalau per satuan panjang kan berarti dia tekanan tanah aktif dikali Z. Makanya karena dia persatuan panjang berarti tidak terbatas. Makanya dia pakai integral. Integral tekanan aktif tadi dz. Dz itu berarti satuan panjang. Nah, didapatkan ini. Nah, ini gaya dorong aktifnya. Gaya dorong yang mau kita cari pada akhirnya nanti. Tapi ya, ini kalau hanya untuk satu lapis sih nggak masalah. Nih, Z0-nya dapatnya dari sini. Yang di sampingnya. Nggak kelihatan. Nah, Z0 ini. Nah, yang ini apa? H. Nah, gimana cara mencari Z0? Bagaimana cara mencari Z0? Kalau mencari Z0 ini, ya gunakan perbandingan tangan. Nanti itu ada contohnya. Nah, ini atau ya, kalau misalnya kalau tanahnya berlapis, itu dia menggunakan luas diagramnya. Jadi kalau ini nanti, nah ini luas ini berapa? Nah, berarti kalau ini tadi kan Z0. Berarti luas yang ini berapa? Setengah KA ya kali gamma kali Z. Ini H minus Z0. Kan ini Z0, berarti ini H minus Z0. Tuh. Sehingga gaya dorong aktifnya ini setengah KA kali gamma kali Z
kali H minus Z0. Nah, ini dikurang. Minus ya 2C akar KA kali apa? Kali Z0. Tanah yang terletak di antara permukaan tanah dan kedalaman Z0 akan mengalami tarikan. Tarikan itu berarti ke sini. Nah, tarikan ini tidak memberikan pengaruh pada dinding sehingga Z0 dapat diabaikan. Jadi, karena dia Z0 diabaikan, jadi dia tetap pakai H. Tapi kalau dia dalam kalau dia satu lapis ya dia kelihatan Z0-nya. Tapi kalau dia tanahnya berlapis-lapis nggak terlalu kelihatan, makanya Z0-nya diabaikan. Sehingga ini dapatnya setengah KA gamma H kuadrat. Rumus luas diagram tegangan. Ini setengah KA kali gamma kali H. Kan ini dia. Luas yang ini. Ya, kan Z0 diabaikan, berarti ini sama dengan H. Berarti luas diagram ini ya setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Alasnya apa? Setengah KA kali gamma kali H. Tingginya ya H. Sehingga setengah KA kali gamma H kuadrat. Tuh. Makanya kenapa dapatnya rumusnya ini. Nah, kalau nggak mau pakai integral, pakai rumus luas diagram tegangan. Berarti harus digambar dulu diagram-diagramnya. Nah, kalau yang gaya dorong pasif total, ya ini gaya dorong pasif total, luas yang satu ditambah luas yang dua. Luas yang satu apa? Setengah alas. KP kali gamma kali H kali tinggi kali H. Ditambah yang dua. Dua ini apa? Dua kan segi 4. Berarti dua ini plus 2C akar KP panjang kali lebar kali H. Nah, makanya dia dapat ini. Bisa pakai integral, bisa juga pakai ini jumlah luas diagram tekanan tanah. Kalau yang ini kan kalau jumlah luas diagram ya ini diagram ini dikurang diagram yang ini. Jadi kalau ini kalau diuraikan satu-satu ya. Diuraikan satu-satu setengah kali KA kali gamma kali H kali ini H minus Z0 terus dikurang ya kan ini segitiga jadi ini dikurang ini bukan segitiganya jadi dia dijadikan segi 4 jadi minus. Kenapa dijadikan segi 4? Dianggap karena dia ini ya dia menekan sampai ke bawah. Ya, jadi dia menekan sampai ke bawah. Tuh. Jadi dia ke kanan tapi dia juga ada yang atas ini, tanah ini kan tetap menekan sampai ke bawah. Jadi dia bergerak tapi dia juga beratnya akibat gravitasi itu ke bawah. Jadi ini minus 2C akar KA kali H. Ini 2C KA itu kali H itu. Nah, contoh ya. Nah, ini contoh. Hitung gaya dorong aktif total dinding vertikal setinggi 5 ya, menahan berat isi 17 kN, sudah gesernya 35. Nah, permukaan pasir adalah horizontal dan muka air tanah berada di bawah dasar dinding. Nah, ini. Jadi cari KA-nya dulu. KA itu kan 1 minus sin. 1 plus sin. Tuh. Nah, kemudian baru nyari gaya dorongnya. Kenapa kok nggak pakai minus 2C?
akar Ka dikali H, Bu. Kenapa enggak ini? Kan C-nya 0, pasir. Pasir itu kan C sama 0. Makanya dia cuma tinggal ini aja. Nah, enggak dapatnya gaya dorongnya itu sebesar 57,5 kilonewton per meter kubik. Gaya dorongnya. Kemudian apa yang B? Kalau dia muka air tanahnya naik. Nah, berapa ininya gaya dorongnya? Nah, ini ya, dicari satu-satu. Jadi dibikin dulu diagram ya, sama dibikin diagram. Kemudian ini kan ini batas muka air tanah ini itu adalah lapisan pertama. Nah, jadi awalnya kan kayak gini. Nah, kemudian ini ada yang muka air tanah. Nah, ini kan trapesium. Trapesium ini kan nggak bisa dicari secara langsung, maka dibagi dijadikan trapesium dan segitiga. Nah, ini dapatnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ditotalkan. Nah, itulah apa gaya dorongnya. Ini kalau yang berlapis tadi. Kira-kira dari sini ada yang mau tanyain nggak? Dari contoh saja. Nah, ini kan contoh yang kalau nggak ada muka air tanah. Ya. Ini kalau ada muka air tanah. Gimana kalau misalnya ininya bukan pasir? Tuh ya. Gimana kalau ini bukan pasir? Kalau dia ada nilai C. Ya, misal C-nya 15 kilonewton per meter kuadrat. Ya. Ini misalnya C-nya 17 kilonewton per meter kuadrat. Nah, gimana caranya? Ya tetap ini dicari satu-satu. Tadi apa kalau gaya dorong itu dia bukan Ka gamma H1 kan? Apa? Sorry, dia kalau misal ini kan tinggal kalau dia tidak ada C kan. Kalau ini berarti dia ada minus 2C akar Ka1 ya. 1. Kan beda-beda. Kalau misalnya ini ada ini misalnya 30 derajat. Ya. Berarti ada Ka1, ada Ka2. Ka1 1 minus sin 35 per 1 plus sin 35. Terus kalau Ka2 berarti 1 minus sin 30 per 1 plus sin 30. Nah, ini dapat ini. Ini berarti apa? Z1. Yang ini Z2 kan. Nah, minus 2C akar Ka1. Ini berarti minus 2C 2C2 ya. Jadi ada Ka2 akar Ka2. Nah, nanti kalau misal kayak gini saya buat satu ini satu. Yang tadi ya. Tadi ini lapis pertama ya. Ya kan? Lapis pertama itu C-nya 15 kilonewton per meter kuadrat. Gamanya 17 kilonewton per meter pangkat 3. Sudut gesernya 35. Yang ini C2 itu berapa tadi? 17 kilonewton per meter kuadrat. Gamma satnya itu 20 kilonewton per meter pangkat 3. Sudut gesernya 30. Ya kan? Nah, gimana bentuknya? Bentuknya ya sama ini tadi. Nah, ini. Ini 1, 2, 3, 4. Ya kan?
Kalau misalnya dia ada nilai C ya. Jadi luas yang pertama ini ya. Ini kan apa? Sama dengan PA1 tadi. PA1 itu KA dikali gamma 1 dikali Z1 minus 2C1 akar KA1 ya. Kalau yang segitiga ya untuk tanah untuk aktif itu pasti sama dia. Ini PA2 itu sama dengan KA2 kali gamma aksen 2 kali Z2 minus 2C2 akar KA2. Ini apa? Dicari satu-satu. Luas yang pertama. Luas 1. Luas 1 itu kan berarti apa? Setengah alas dikali tinggi kan? Alasnya itu kan yang ini. Nah, saya ini. Luasnya kan yang ini. Nah, berarti tingginya yang ke atas ini. Nah, jadi setengah ya, alasnya apa? KA kali gamma 1 Z1 minus 2C1 kali akar KA1 ini KA1 dikali tingginya apa? Z1. Ini kalau sudah berlapis-lapis itu yang rumus awal itu enggak dilihat lagi, dia cuma dilihat diagramnya saja. Nah, KA1 tadi apa? Cari dulu KA1. 1 minus sin 35 per 1 plus sin 35. KA2 1 minus sin 30 per 1 plus sin 30. Nah, ini kalau 1 sin 35 tadi 0,27. Ya kan? Ini 0,27. Kalau ini setengah dibagi 3/2. Ini KA2 itu sama dengan setengah bagi 3/2. Berarti sepertiga. Sama dengan 0,33. Ya kan? Jadi ini setengah kali 0,33 dikali gamma satunya tadi apa? 17. Ya kan? Z1-nya 2 meter. Nah, ini dikali dulu nanti. Jangan langsung kamu kurang. Kali 2C. C-nya tadi berapa? 15. Akar 0,33 dikali 2. Nah, ini yang luas 1. Ini kalau ini apa? Setengah 0,33 kali 17 kali 2. 11,22, Bu. 11,22, Bu. 11,22 dikurang itu apa? Akar 0,33 dulu, 0,33 akar dikali 4 dikali 15 sama dengan berapa? 4,44. Oh, ini salah ini. Saya salah ini. Bukan sini, sini. Berarti kalau ini dengan ini. Salah, ini di sini keluar ya. Jadi 17,22, Bu. Berapa? 17,22. Itu akar kali 30. 17,23. Ini gamma kali Z. Berarti apa? Jadi dia minus, tinggal 10 menit lagi. Nah, yang 2, ini diselesaikan sampai habis. Ya. Yang luas 2 ini,
panjang kali lebar. Sama ini KA 10 menit lagi ya. KA kali gamma 1 Z1 minus 21 akar KA1 kali Z2. Yang 3 luas 3. Nah, balik lagi ke ini, rumus ini. Setengah kali KA2 gamma 2 aksen Z2. Balik lagi, nggak apa-apa nih nilainya. Asal nilai yang dimasukkan benar. Mau minus atau plus. Nah, nanti kan ketahuan apakah dia kalau dia aktifnya berapa. Nanti kan dijumlah. Ya kan? Kalau misalnya ini kan minus ya. Ini KA gamanya itu berapa? 17 ya. Gamanya 17. Nah, ini 34 kali 0,33. Iya, benar. 11,22 dikurang 17 itu hasilnya minus. Nah, kalau ini yang luas 2 berapa? Nanti dicari lagi. Dikali Z2. Z2-nya tadi berapa? 3 kan? Ini tadi kan 2, ini 3. Nah, nanti ditotal. Nah, kemudian ini yang luas 3. Ini dimasukkan. Minus 2C2 akar KA2. Nah kan, kali Z2. Terus yang 4, luas 4. Ini kan gamma W dikali Z2. Nah, kalau yang 4 ini, luas 4, itu berarti setengah ya. Gamma W dikali Z2 dikali Z2. Nah, nanti gaya dorong aktifnya ya, gaya dorong aktif P besar A itu luas 1 tambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4. Nah, nanti setelah ditotal kan kelihatan. Yang ini minus, enggak masalah minus. Ya kemudian yang ini belum tahu nih minus atau plus. Nah, nanti kan semua kan dijumlah. Berarti itulah gaya dorong aktifnya. Ini kalau tanahnya ada nilai C ya. Masukkan saja nilai C-nya. Ikutin ini. Nah, terus kalau misalnya tanahnya ada 3 lapis gimana? Kalau misalnya tanahnya ada 3 lapis. Ya. Kan tanah itu di bawah itu berlapis-lapis. Ya. Saya ini. Saya bikin dulu. Kalau ada 3 lapis, ya kan? Atau 4. Ntar dulu. Ini bikin yang benar loh. Nah, kalau tanahnya ada 3 lapis, ya kan? Ini 5 menit lagi. Nanti kalau habis ke link ketiga ya. Ini 1, 2, Z1, Z2, Z3. Ini 2, 3 meter sampai 2 meter. Nah, ini saya mulai lagi. Kalau misalnya ini, misalnya muka air tanahnya di mana? Muka air tanahnya di sini, ya kan? Di sini misalnya ada nilai C. Dia ada C1, ada gamma 1, kemudian ada sudut geser 1. Ya, kemudian ada C2, ada gamma 2, ada sudut geser 2. Ini gamma sat ini. Ya. Karena dia dibuat bawah muka air tanah kan. Kemudian ada C3, ada gamma sat 3, ada sudut geser 3. Ya. Nah, untuk mencarinya kita gambar dulu keseluruhan. Gambar dulu
segitiganya. Nah, gambar segitiga. Nah, ya kan? Ini kan jadi lapisannya ngikutin lapisan tanah kan. Nah, yang ini ya kan yang lapis kedua sama lapis ketiga itu dia jadi trapesium kan. Jadi kita bagi lagi. Nah, yang segitiga ini ya balik ke sini, balik ke yang awal sekali tadi, ya materi awal tadi. Nah, ini segitiga ini kan tekanan aktifnya atau tekanan pasifnya, rumusnya ini. Nah, ini di dasar ini keseluruhan ini. Ini Ka gamma H minus 2C akar Ka. Yang seperti saya jelaskan tadi. Nih. Ya kan? Yang bawah sini nah. Ketika dia ini ya. Ini minus 2C akar Ka. Nah, inilah tekanan aktifnya yang bawah ini. Saya jelaskan kenapa dia harus minus ya. Sorry. Nah, tadi kan bentuknya seperti ini kan. Nah, ini minus 2C yang ini 2C akar Ka. Ini Ka gamma dikali H. Ya. Nah, dia kan harus bentuk segitiga kalau dia untuk gaya dorongnya tetap dia harus dibikin segitiga. Ini jadi ke sini. Nah, jadinya ini ya, yang ini kan minus, ini minus. Ini sebesar minus yang atas tadi. 2C akar Ka. Makanya yang ini ya, keseluruhannya dasar ini adalah Ka dikali gamma kali H minus 2C akar Ka. Jadi ketika kalau misalnya tanahnya berlapis-lapis ada nilai nilai C ya, otomatis dasar ini ya itu adalah sebesar Ka kali gamma kali H minus 2C akar Ka. H itu kan yang ini. Ya kan? Ini H. Kalau ininya Z1 berarti ya ini Z1. Nah, itulah kenapa yang ini tadi ya. Contoh ini kenapa kok ininya selalu Ka minus Ka gamma 1 Z1 minus 2C. Nah, berarti yang ini tadi ini berapa? Ini adalah Ka1 gamma 1 H1 ya kan? Minus 2C1 kali akar Ka1. Yang ini sebesar Z1. Nah, ini nanti pindah ke link kedua ya. Nah, yang kedua ini dasar ini adalah Ka2 gamma 2 aksen. Kenapa gamma 2 aksen? Karena dia di bawah muka air tanah. Ya, dikali Z2 ya. Kemudian minus 2C2 akar Ka2. Ini. Kalau yang ini ya dia tetap ini kan ini sama dengan ini lebarnya. Nah, yang ketiga kita ngelihat yang segitiganya dulu. Yang ini ya. Ini Ka3 kali gamma 3 aksen kali Z2 minus